Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilancarkan segala aktivitas kalian. Jangan lupa untuk selalu absen di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi matematika kali ini judulnya adalah operasi hitung campuran pecahan. Dalam operasi hitung campuran pecahan yang akan kita pelajari kali ini adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang kedua, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang kelima, mengubah desimal menjadi persen. Yang keenam, mengubah persen menjadi desimal. Nanti kita akan membahas satu persatu ya anak-anak. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah mengubah pecahan biasa menjadi desimal. 3/4 bila dijadikan desimal caranya adalah 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, maka kita akan meminjam 0. Bila kita meminjam 0, maka di atas akan kita beri 0,30 dibagi 4. Bilangan 4 yang hasilnya tidak lebih dari 30 adalah 4 kali berapa? Kali 7, yaitu 7. Nah, kemudian 7 dikali 4 adalah 28. Kemudian kita kurang 30 diambil 28, hasilnya adalah 2. 2 masih bisa dibagi lagi ke 4. Caranya dengan apa? Caranya dengan meminjam 0, yaitu kita tambahin 0 nih. Peminjaman 0 yang kedua tidak usah kita kasih koma di atas ya. Jadi 20 dibagi 4 adalah 5. Nah, berarti 3/4 dijadikan desimal, hasilnya adalah 0,75. Untuk nomor 2, kita akan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh nomor 1, 0,2. Nomor 2, 0,75. Nomor 3, 0,375. Yang harus kalian ingat adalah apabila ada satu angka di belakang koma, maka hasil pecahannya adalah per 10. Jadi 0,2 hasilnya adalah 2/10. Untuk nomor 2, ada berapa angka di belakang koma anak-anak? Ya benar, 0,75 itu ada 2 angka di belakang koma. Berarti hasilnya adalah 75/100. Sedangkan untuk nomor 3, 0,375 ada 3 angka di belakang koma, yaitu berarti hasilnya 375/1000. Dari hasil ketiga contoh ini dapat kita sederhanakan ya. Nanti kalian lihat videonya di sebelah contoh soal. Perhatikan baik-baik anak-anak. Nah, dari contoh soal tadi ketiganya, kita dapat sederhanakan ya. Yang pertama adalah 2/10. Kita bagi 2 nih, nanti hasilnya akan mendapatkan yang paling sederhana. Kenapa kita bagi 2? Karena pembilang yang di atas ini, nomor 2 ini adalah pembilang dan nomor 10, yang 10 ini adalah penyebut. Pembilang yang di atas bagaimana? Supaya kita masukkan paling sederhana, yaitu pembilangan kita bagi 2, karena hasilnya 2 dibagi 2 adalah 1. Kemudian karena di atas sudah kita bagi 2, maka di bawah juga kita bagi 2, yaitu 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi contoh soal nomor 1, hasil yang paling sederhananya pecahannya adalah 1/5. Kemudian nomor 2, bagaimana caranya? Sama seperti yang nomor 1, 75 dibagi berapa agar menghasilkan angka yang paling sederhana. 75 kita bagi oleh 25. Jika di atas 25 pembaginya, maka di bawah juga adalah 25.
Caranya 75 dibagi 25. 25 dikali berapa supaya hasilnya adalah 75, yaitu 25 dikali 3. Artinya 75 dibagi 25 adalah 3. Kemudian yang bawah 100 dibagi 25 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Nah, 3/4 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi ya. Ini sudah hasil akhir. Kemudian 375 per 1000. Kita bisa sederhanakan. 375 dibagi berapa? Supaya menghasilkan pecahan yang paling sederhana. Contohnya gini. Kita bagi 125. Yang atas 125, yang bawah juga kita bagi 125. 375 dibagi 125 hasilnya adalah 3. Kemudian 1000 dibagi 125 hasilnya adalah 8. Nah, hasil yang paling sederhana adalah 3/8. Kita tidak bisa membaginya lagi karena ini sudah hasil yang paling sederhana. Untuk nomor 3 yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contohnya nomor 1 yaitu 2/4 dan nomor 2 4/5. Nanti kalian lihat videonya ya cara merubah pecahan menjadi persennya. Nomor 1, dari contoh soal nomor 1, soalnya adalah 2/4. 2/4 ini akan kita jadikan persen. Caranya gimana? Penyebutnya, ini kan 2 ini angka pembilang dan ini 4 angka penyebut. Nah, penyebutnya ini akan kita jadikan 100. Caranya gini, per 100. 4 dikali berapa supaya jadi 100? Atau 100 dibagi 4 berapa? Yaitu 100 dibagi 4 adalah 25. Nah, kalau di bawah kita kali 25, maka di atas kita juga kali 25. 2 dikali 25 hasilnya adalah 50. Jadi pecahan 50 per 100 bentuk persennya adalah 50%. Nah, sekarang Ibu akan membahas nomor 2. Soalnya adalah 4/5. Sama seperti nomor 1, caranya penyebut kita jadikan 100 terlebih dahulu. Nah, kita kasih 100. 5 dikali berapa supaya jadi 100? Atau 100 dibagi 5 hasilnya berapa? 100 dibagi 5 hasilnya 20. Dan 5 dikali 20 hasilnya 100. Jadi kalau di bawah sudah dikali 20, maka di atas juga kita kalikan 20. 4 dikali 20 hasilnya adalah 80. Pecahan dari 80 per 100 adalah bentuk persennya yaitu 80%. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Soal nomor 1 adalah 20% kita rubah menjadi pecahan biasa. 20 per 100. Dari 20 per 100 ini kita bisa sederhanakan kembali ya. 20 pembaginya adalah bilangan yang bisa dibagikan oleh 20 dan bisa dibagi oleh 100, yaitu 20 dibagi 20 biar kita menghasilkan angka yang paling sederhana ya. 100 dibagi 20. Hasilnya adalah 20 dibagi 20 1, sedangkan 100 dibagi 20 adalah 5. 1/5 ini adalah angka yang paling sederhana dan tidak bisa kita bagi lagi. Nomor 2 yaitu soalnya 30%. Nah, bagaimana caranya? 30 per 100. Kita sederhanakan, kira-kira angka 30 bisa dibagi oleh berapa dan 100 bisa dibagi berapa dengan angka yang sama ya. 30
kita bagi menjadi 2. 100 kita bagi menjadi 2. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Kemudian 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Dari angka 15 per 50 kita bisa menyederhanakan kembali dengan cara seperti apa? Caranya begini. 15 dibagi berapa? Yang hasilnya pembaginya juga bisa 50 dibagi dengan 50 ya. Misalnya 15 dibagi oleh 5, sedangkan 50 dibagi 5. Hasilnya adalah 15 dibagi 5, hasilnya adalah 3. Sedangkan 50 dibagi 5 hasilnya adalah 10. Jadi 30% itu pecahan yang paling sederhananya adalah 3/10. Semoga kalian paham ya. Yang kelima yaitu mengubah desimal menjadi persen. Contohnya nomor 1, 0,25 sama dengan titik-titik-titik. Nomor 2, 0,5 sama dengan titik-titik. Nanti kalian lihat videonya ya, bagaimana cara menjawabnya. Nomor 1, 0,25. Bagaimana caranya kita jadikan persen? Yang pertama kita jadikan pecahan biasa dulu. Ingat, ada berapa angka di belakang koma? Ya benar, ada 2 angka di belakang koma. Berarti 25 per 100. Kenapa per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 0,25 dalam pecahan biasa 25 per 100. Maka bentuk persennya adalah 25%. Soal nomor 2, 0,5. Caranya gimana? Kita jadikan pecahan biasa dulu nih. Yaitu ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka, berarti 5/10. Untuk menjadikan bentuk persen, kita jadikan penyebutnya per 100 terlebih dahulu. 10 dikali berapa supaya jadi 100, yaitu 10 kali 10. Nah, kalau di bawah dikali 10 maka di atas juga dikali 10. 5 dikali 10 adalah 50. Bentuk Berarti persennya 10%. Sampai sini sudah paham anak-anak? Mudah-mudahan paham ya. Yang keenam yaitu mengubah persen menjadi desimal. Kalian perhatikan ya, contohnya adalah nomor 1, 30% sama dengan titik-titik-titik. Nomor 2, 40% sama dengan titik-titik-titik. Nanti cara pengerjaannya kalian lihat videonya baik-baik ya. Nomor 1, 30%. Bagaimana caranya kita jadikan bentuk desimal? Yang pertama kita jadikan pecahan biasa dulu, yaitu 30 per 100. Caranya gimana bentuk desimal? Kita bagi pembagian ya. Caranya gini saja. 30 dibagi 100 hasilnya adalah 30 dibagi 100 bisa tidak anak-anak? Tidak ya, kita pinjam 0. Apabila kita minjam 0 pertama, maka di atas kita tulis 0,300 dibagi 100 adalah 3. Jadi bentuk desimal dari 30% adalah 0,3. Nomor 2 yaitu 45%. Berapakah bentuk desimalnya? Sama seperti nomor 1, kita jadikan pecahan biasa dulu. 45% itu dijadikan pecahan biasa menjadi 45 per 100. Caranya bagaimana? Caranya sama, 45 dibagi 100. 1000 dibagi 100 sama ya. 45 dibagi 100 bagaimana? Bisa tidak? Tidak bisa. Kita pinjam 0. Karena kita pinjam 0, kita kasih di atas 0,
450 dibagi 100 hasilnya adalah yang pertama 4. 4 dikali 100 adalah 400. Kita kurangi nih. 450 diambil 50 hasilnya adalah 50. 50 dibagi 100 bisa tidak? Tidak bisa, kita pinjam 0. Jadi 500 dibagi 100 adalah 5. 5 kali 100, 500. Nah, 500 yang 500, 0. Sudah selesai ya. Berarti 45% dijadikan desimal adalah 0,45. Mudah-mudahan paham ya sampai sini anak-anak. Untuk B, yaitu mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Contoh yang pertama, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. 0,5, 21/4, 20%, 2/3, dan 1,25. Caranya nanti kalian lihat di video ya. Nih, menjadi desimal, menjadi pecahan campuran, atau menjadi persen, atau menjadi pecahan biasa, atau desimal. Nah, karena di sini ada 2 desimal, maka kita jadikan pecahan desimal saja ya. Yang desimal sudah tidak usah kita olah lagi. Kita akan mengolah yang pecahan campuran. Bila ada pecahan campuran seperti ini, kita jadikan desimal. Yang pertama kita lakukan adalah 4 dikali 2, 8. 8 tambah 1 hasilnya adalah 9. Berarti 9/4. Nah, 9/4 kita jadikan desimal. Caranya sama seperti yang contoh sebelumnya, yaitu 9 dibagi 4 adalah perkalian 4 yang hasilnya tidak lebih dari 9 adalah 2. 2 kali 4 8. Kita kurangi. 9 diambil 8 adalah 1. 1 dibagi 4 tidak bisa, kita pinjam 0. Karena dipinjam 0 kita kasih koma. 10 dibagi 4 adalah 2. Kenapa? Karena 2 kali 4 8. Kemudian kita kurangin, 10 diambil 8 adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita pinjam 0. Peminjaman 0 yang kedua tidak usah kita kasih koma. 20 dibagi 4 adalah 5. Nah, 9/4 ini hasilnya adalah 2,25. Sekarang untuk yang 20% kita jadikan dulu pecahan. 20% sama dengan 20/100. Kita jadikan desimal. Lebih enak, lebih mudah ya menjadikan desimal dalam mengurutkan angka seperti ini. 20 dibagi 100. 20 dibagi 100 bisa tidak? Tidak bisa, kita pinjam 0. 0,200 dibagi 100 adalah 2. Berarti hasilnya adalah 0,2. Kemudian 2/3. 2/3 kita jadikan desimal juga ya. 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 tidak bisa ya, kita pinjam 0. Karena minjam 0 kita kasih koma. 20 dibagi 3 hasilnya adalah berapa? Perkalian 3 yang hasilnya tidak lebih dari 20 adalah 6. Karena 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Kita kurangin. 20 diambil 18 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 3 tidak bisa, pinjam 0 lagi. 20 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Ini hasilnya akan terus 0,66666. Nah, kita taksir saja menjadi 0,667 atau 0,67. Biar kalian tidak pusing, langsung aja 0,67. Biar angkanya sama ya. Nah, kalau sudah, kalian susun dulu dari 0,5, kemudian 2,25, kemudian 0,2, kemudian berapa?
0,67, kemudian 1,25. Tadi soalnya adalah mengurutkan dari yang terkecil, biar mudah. Ini ada dua angka di belakang koma, kita kasih 0 di belakangnya biar kalian mudah untuk mengurutkan mana yang terkecil terlebih dahulu. 0,5, 2,25, 0,20, 0,67, 1,25. Yang paling kecil adalah ini. Ini adalah nomor 1. 0,20, kemudian 0,50 nomor 2. Kemudian 0,67 nomor 3. Kemudian ini nomor 4, ini nomor 5. Nah, kita susun dari nomor 1, 0,20. Nih ya, 0,20 berarti 20% ya. Berarti kita tulis dulu 20%. Kemudian yang nomor 2, 0,50 berarti 0,5. Kita kembali ke soalnya ya. Yang ketiga adalah 0,67. 0,67 itu soal dari 2/3. 0,67 itu hasil dari soal 2/3. Kemudian nomor 4, 1,25 dari soal 1,25 tetap ya. Kemudian nomor 5, 2,25 itu dari hasil 21, soal 1/4. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang materi menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Nanti Ibu kasih contoh, kalian perhatikan baik-baik ya. Contoh soal, berapa banyak 1/4 bagian dari 3 lusin pensil? Kalian perhatikan baik-baik ya, caranya bagaimana. Yang pertama-tama dilakukan adalah merubah 3 lusin pensil dalam bentuk satuan. Satu lusin ada berapa buah anak-anak? Ya benar, ada 12. Berarti 3 lusin sama dengan 3 dikali 12 sama dengan 36. Kemudian kita masukkan itu yang 1/4. 1/4 dikali 36 sama dengan hasilnya adalah, caranya 1 dikali 36 adalah 36. Kemudian 36 dibagi 4. Ya benar, hasilnya adalah 9. D. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contohnya nomor 1, 21/4 ditambah 0,75 dikurang 20% sama dengan titik. Caranya adalah kita merubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu. Ini nanti kita rubah menjadi bentuk desimal semua ya. Jadi 21/4 dirubah menjadi bentuk pecahan biasa adalah 4 dikali 2 adalah 8. 8 ditambah 1, 9. Berarti hasilnya adalah 9/4. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita merubah 20% menjadi bentuk desimal. Kalau yang 0,75 tidak usah dirubah lagi ya. 20% dijadikan desimal sama seperti contoh sebelum-sebelumnya. Nanti kalian bisa lihat videonya kembali, yaitu menjadi 0,20. Nah, kemudian 9/4 dijadikan desimal. Tadi sebelumnya sudah Ibu bahas ya caranya bagaimana, menjadi 2,25. Lalu 2,25 ditambah 0,75 dikurang 0,20, kita menggunakan penjumlahan dan pengurangan bersusun ya. Contohnya adalah seperti berikut.
Cara menghitungnya adalah kita menggunakan dengan cara bersusun 2,25 ditambah 0,75. Ingat ya, tanda komanya harus sejajar, tidak boleh tidak sejajar. 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Tulis 0, simpen 1. Kemudian 1 tambah 2 adalah 3. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Tulis 0, simpen 1. 1 tambah 2 adalah 3. Maka hasil dari 2,25 ditambah 0,75 adalah 3,00. Kemudian 3,00 dikurang 0,20. Hasilnya adalah sebagai berikut. 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 0 diambil 2, tidak bisa kita pinjam 1 dari angka 3. Jadi 10 dikurang 2 adalah 8. Karena 3-nya sudah dipinjam 1 angka, sisanya sisa 2. 2 kita turunin, jadi hasilnya adalah 2,80. Jadi 21/4 ditambah 0,75 dikurang 20%, hasilnya adalah 2,80. Selanjutnya kita akan memasuki materi operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Contohnya nomor 1, 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2. Nanti caranya Ibu jelaskan melalui video ya. 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2. Kita akan menjadikan pecahan biasa karena di sini ada 2 pecahan biasa ya. 4/5 tetap menjadi 4/5, kemudian 0,2 kita jadikan pecahan biasa adalah 2. Ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 1, berarti 2/10. 2/10 jika kita sederhanakan 2 dibagi 2, 10 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 adalah 1/10 dibagi 2 adalah 5. Kemudian untuk yang 1/2 kita menjadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 2 dikali 1 adalah 2. 2 ditambah 1 adalah 3. Berarti 3/2. 3/2 ini tidak bisa disederhanakan ya. Selanjutnya adalah 4/5. Langsung masuk ke pembagian pecahan. Dibagi 1/5. Caranya bagaimana? Kita kalikan terbalik, yaitu 4/5 dikali, tadinya satunya di atas, 5 di bawah, sekarang kita balik, 5 di atas, 1 di bawah, 5/1. Kalau perkalian langsung ya, perkalian pecahan langsung 4 dibagi 5 adalah 20, per 5 kali 1 adalah 5. 20 dibagi 5 adalah berapa? 20 dibagi 5 adalah 4. Kemudian ini belum nih, ini belum kita kalikan. 3 kali per 2. 4 dikali 3/2. Berapa hasilnya? Kita langsung hitung. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian dibagi 2. Perkalian 4 dikali 3/2 adalah 12/2. Apa arti 12/2? 12 dibagi 2 hasilnya sama dengan 6. Meskipun caranya berbeda dengan yang di buku, tetapi hasilnya tetap sama, yaitu 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.